I guess I'm stuck where Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baik, alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu ibu mau kalian latihan dulu ya baju-bajunya. Terus kalau ada sampah bisa diambil disimpan nanti pulangnya dibuang bisa. Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mas Faisal bisa tolong dipimpin doa. Berdoa. Berdoa mulai. Oke, saya mau cek dulu keadaan kalian. Mbak Padi, Mbak Ria Citra, tadi langsung semua ya tadi. Oke. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang Daulah Umayyah ya anak-anak. Ya, jadi hari ini kita itu akan belajar mengenai Daulah Abbasiyah dan masa keemasan Islam. Oke, sebelum itu, Ibu mau nanya kalian dulu, kalian pernah mendengar nama kota Baghdad sebelumnya? Pernah. Nah, itu apa kalau yang kalian tahu? Itu masa peradaban. Ya, oke. Oke, mungkin kita langsung. Oke, sebelumnya itu teman-teman ya sudah belajar hari ini. Jadi diharapkan semuanya dapat menjelaskan atau belakang mengenai yang namanya Daulah Abbasiyah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perkembangan kota Baghdad. Lalu diharapkan juga anak-anak itu bisa menjelaskan masa keemasan Islam serta dapat menunjukkan suara sebagai kalimat secara singkat. Oke, Daulah Abbasiyah. Jadi anak-anak, Daulah Abbasiyah ini kan berdiri setelah Bani Umayyah. Jadi menggantikan Bani Umayyah. Nah, kenapa sih dinamai Abbasiyah? Nah, itu karena para pemimpinnya itu merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang mana itu merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dan Daulah Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi.
mulainya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada kemajuan ekonomi dan perdagangan di Asia ini mulai berkembang itu dari semuanya, mulai ilmu pengetahuan, lalu di bidang ekonomi, perdagangan, serta di bidang seni dan budaya. Jadi nggak cuma berdagang aja, tapi juga belajar dan kebudayaannya juga ada. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Bisa. Nah, ini ada tokoh khalifah penting dalam dakwah Asia. Iya, pokoknya ini tokoh penting dalam dakwah Asia ya anak-anak. Boleh Mbak Eva coba itu yang pertama adalah siapa? Pertama tokohnya Abu Jafar. Nah, itu apa? Khalifah kedua. Yang kedua pendiri. Pendiri. Ya betul. Oke. Yang kedua Khalifah kedua adalah Abbasiyah yang membangun kota Baghdad sebagai ibu kota baru pada tahun 762 Masehi. Oke, selanjutnya juga Muhammad Sholih. Yang kedua ada Harun Al-Rashid. masa kekayaan. Aliran perintah yang berperintah pada masa berapa saja pemerintahannya ditandai dengan kemakmuran, keamanan, dan kemajuan peradaban. Boleh sih Mbak Barakus yang terakhir yang terakhir ada Al-Ma'mun. Beliau itu merupakan tokoh pengembangan ilmu pengetahuan, khalifah ketujuh yang sangat terdiri terhadap ilmu pengetahuan. Ia mengembangkan bait al-hikmah sebagai pusat penerjemahan dan kalam ilmu dari berbagai bangsa. Oke, jadi ini tadi tokoh-tokoh penting dalam dakwah Asia. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, beliau ini merupakan pendiri kota Baghdad. Lalu yang kedua ada Harun al-Rashid. Nah, di masa kepemimpinan Harun al-Rashid itu Abbasiyah itu mengalami masa kejayaan atau masa puncak-puncaknya. Nah, yang terakhir itu ada Al-Amun, merupakan pengembang dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada bait al-hikmah. Nah, anak-anak ini pernah kalian membayangkan perpustakaan yang punya buku puluhan ribu? Pernah nggak? Nah, jadi bait al-hikmah ini adalah perpustakaan yang pada zaman Bani Dakwah Abbasiyah ya anak-anak. Nah, itu merupakan pusat pengetahuan. Lalu di bait al-hikmah juga merupakan tempat penerjemah buku. Jadi para ilmuwan itu juga menerjemahkan buku Arab, buku Persia, seperti itu contohnya. Lalu sebagai perusahaan besar pada masa Abbasiyah tadi telah ibu jelaskan. Lalu peran bait al-hikmah itu yang pertama ada mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu menerjemahkan buku Yunani, Persia, dan lain-lain. Setelah itu mendorong lahirnya ilmuwan Islam. Oke, mungkin penjelasan ibu sudah cukup ya. Selanjutnya ibu mau mengemas pemahaman dari anak-anak. Kita main game ini. Di screen dulu. Sebelumnya ibu bagi dulu. Karena ini pas 7 orang, jadi sendiri aja, satu ya. Satu anak maju. Ya. Boleh? Oke, bunyi pertanyaannya. Ya, kalau dari ibu. Insya Allah ya. Oke, mulai dari ini dulu. Oh, ini bebas nih. Boleh. Baca ya, Mbak Eva. Harusnya seperti pada tahun. Lama? Iya, yang kedua boleh baca. Adiknya dibaca. Yang adalah
Lagi coba sedikit. Baru baru Masa Jaya Nabasya dikenal dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan. Ini adalah perubahan dari April. Ini apa kalau sebenarnya? Dibayar dulu semuanya. Apa yang kita bilang pertama adalah Iya. Oke, oke terakhir. Kita coba bareng-bareng aja. Jadi karena Hai guys, Ibu rasa kalian sudah paham yang mengenai materi hari ini? Bu, ini udah maju dulu. Teknis, Bu. Jadi selesai sudah hari kita hari ini. Kita beri kesimpulan bareng-bareng ya. Jadi bahwa Basia itu merupakan anak masak. kita diundi 10 pengalaman kak.